Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Lia Walia. Saya dari kelas MN21G. Di sini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas dari usaha bakso Mas Ram. Nah, sebelumnya itu saya dari kelompok 3. Kita harus cari tahu nih, apa sih latar belakang dari bisnis bakso Mas Ram tersendiri. Nah, di situ tertera latar belakang terbentuknya bisnis, yaitu yang pertama, latar belakang terbentuknya bisnis usaha bakso Mas Ram ini terjadi itu karena turun-menurun, sehingga cita rasa bakso resep dari usaha bakso Mas Ram itu tidak tertinggal, tetap ada. Terus juga untuk peluang bisnis baksonya itu sangat besar, pastinya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang tidak kalah dengan pesaing pada umumnya. Dengan rasa yang emang sudah turun-menurun, sudah ciri khasnya sebagai bakso Mas Ram itu tersendiri. Nah, untuk logo atau packaging dalam produksi bakso Mas Ram itu sendiri itu ada di banner ya, bakso Wonogiri Mas Ram sejak 1995, berarti sudah 28 tahun kurang lebih beliau berjualan bakso. Dia sempat bercerita awal mula dia berjualan bakso itu adalah menggunakan cuanki atau cari cuan keliling yang menggunakan tanggungan itu. Terus beliau menggunakan gerobak, lalu beliau mangkal, setelah itu membuat ruko di daerah sekitar rumah saya. Nah, selanjutnya itu profil usahanya itu adalah bakso Mas Ram adalah tempat usaha bakso yang beralamat di Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, dengan harga porsi itu yang sangat murah, dari harga 12.000 sampai 17.000 rupiah. Nah, bakso Wonogiri Mas Ram itu selalu berpegang pada prinsipnya itu untuk selalu menghasilkan produk bakso daging yang berkualitas dan cita rasa yang konsisten, namun tetap memperhatikan kepuasan pelanggan juga, kayak ketika berkunjung ke sana dilayani dengan baik, dengan ramah, dan juga sopan tentunya. Nah, untuk masuk ke model bisnis kanvas ini ada beberapa yang akan kita bahas, ada 9 blok yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah key partners bakso Mas Ram itu sendiri. Apa yang pertanyaan yang kita tanyakan kepada Mas Ram itu adalah tentang key partners. Yang pertama adalah siapa mitra utama bakso Mas Ram, yaitu mitra usaha bakso Mas Ram itu Shopee Food dan juga GrabFood dan juga GoFood. Nah, yang kedua adalah siapa pemasok utama bakso Mas Ram. Pemasok utama bakso Mas Ram jelas adalah pasar yang biasanya membeli daging serta sayuran dan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga, sumber daya utama apa yang diperoleh untuk konsumen, yaitu sumber utama yang diperoleh berupa bakso sapi yang berkualitas tanpa bahan pengawet. Jelas itu berbeda. Oke, next yaitu tentang blok key activities bakso Mas Ram. Pertanyaan adalah, kegiatan-kegiatan apa sih yang menentukan keberhasilan dari suatu usaha, terutama dalam usaha bakso Mas Ram? Nah, akan terjawab yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan suatu usaha, yaitu yang pertama produksi. Bagaimana dia memproduksi dalam pembuatan bakso Mas Ram dari pembuatan bahan baku pertama sampai dengan terakhir untuk disajikan kepada para customer atau konsumen. Marketing, gimana sih teknik penjualan bakso Mas Ram itu tersendiri? Yang pertama, beliau berjualan sudah sekitar 28 tahun dan sudah banyak pelanggan yang mencari-cari karena memiliki bakso cita rasa yang berbeda. Mungkin dari segi kuahnya atau tekstur baksonya, distribusinya, terus mengadakan event untuk promosi. Maksud dari event untuk promosi adalah bisa diundang untuk halal bihalal, untuk seperti reunian, hitanan, dan juga pada saat ada event nikahan seperti itu. Terus pengelolaan uangnya tuh seperti apa sih untuk biaya penggajian karyawan, untuk pembelian bahan-bahan dalam penjualan, dan lain sebagainya. Kita masuk ke blok key research bakso Mas Ram, yaitu pertanyaannya adalah gimana sih tenaga kerjanya, peralatan masaknya, transportasinya itu seperti apa gitu ya. Nah, sumber daya utama apa yang menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi? Yang pertama jelas tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang dibutuhkannya itu adalah sebagai pelayan pembantu, bukan pembantu sih, sebagai pelayan gitu. Tapi dia mengambil dari kerabat saudara yang dari kampung daerah Jawa Timur, di daerah sana, untuk membantu Mas Ram itu di berjualan di Karawang.
Untuk pelatihan masaknya jelas itu untuk pelatihan memasak bakso seperti apa. Dan untuk transportasinya itu menggunakan transportasi pribadi untuk berjualan. Nah, next kita menjelaskan tentang blog value preparation bakso Mas Ram. Nah, manfaat-manfaat apa saja sih yang ditawarkan usaha bisnis kepada pelanggan? Nah, bakso Mas Ram ini memiliki bakso sapi yang berkualitas tanpa bahan pengawet tentunya, dan juga yang mengikuti selera lidah masyarakat Indonesia. Seperti kuahnya itu sangat enak gitu, karinya berasa dan lain sebagainya. Tidak hanya kaum muda yang lebih mengikuti zaman modern, tapi juga kaum tua. Maksudnya itu adalah generasi Z dan generasi milenial yang bisa menikmati makanan tersebut serta harga yang sangat terjangkau. Sungguh sangat tertarik, bukan? Nah, untuk selanjutnya, customer relationship bakso Mas Ram. Dengan cara apa sih untuk mendapatkan atau menambah jumlah konsumen dan untuk mempertahankan konsumen agar konsumen itu tuh terus setia di bakso Mas Ram ini? Nah, caranya untuk mendapatkan menambah jumlah konsumen dan untuk mempertahankan konsumen agar terus setia adalah dengan menggunakan Instagram, WhatsApp, pelayanan yang ramah dan sopan, penjualan yang tatap muka itu lebih enak. Instagram itu seperti kita menyewa influencer, kita membayar influencer tersebut dengan beberapa price harga yang berbeda. Terus juga melalui WhatsApp seperti sudah buka toko bakso kami sudah buka gitu kan, biasanya yang sudah bikin status gitu kan. Terus pelayanan yang ramah dan sopan, orang akan balik lagi karena pelayanan yang ramah dan sopan, dan juga cita rasa bakso yang memang enak, khas sekali. Oke, ada channel bakso Mas Ram. Channel bakso Mas Ram ini channel apa aja sih usaha bisnis berkomunikasi dengan segmentasi pelanggan dan menjangkau mereka untuk memberikan nilai tambah atau proporsional nilai. Suatu orang yang berjualan itu memiliki nilai, pasti ada komen setidaknya, ini enak, ini kurang ini gitu kan. Nah, channel yang digunakan untuk usaha bisnis bakso Mas Ram itu adalah direct marketing, yaitu berjualan dengan tatap muka dengan para konsumen, antar penjual dan pembeli. Ya jelas itu karena jualan bakso kan. Sosial media itu seperti itu, kayak di Instagram, di review oleh influencer. Kayak di Karawang itu yang paling terkenal adalah Doyan Jajan, Doyan Makan, yang biasanya mereka mereview UMKM yang ada di Karawang. Social marketing seperti dalam GrabFood, Gojek, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Ada blog customer segmen bakso Mas Ram. Nah, calon pelanggan siapa saja sih yang membeli bakso Mas Ram? Yang pertama adalah pekerja, mahasiswa, dan anak sekolahan, serta masyarakat sekitar. Yang pertama, kenapa pekerja? Karena bakso Mas Ram ini bertepatan sekali dengan jalan arteri menuju kawasan KIC Kim ataupun Suracipta. Mungkin yang sering mau ke kawasan KIC atau Golf Sedana sering lewat bakso Mas Ram itu biasanya cocok sekali untuk dimakan pada saat pulang kerja, mungkin lapar, butuh yang pedes-pedes atau biar yang istilahnya shenghar gitu ya. Biasanya banyak yang mampir di bakso Mas Ram. Untuk mahasiswa dan anak sekolahan biasanya kan di sini deket dengan SD Solo 1, biasanya mama-mamahnya tuh kan suka pada ngebakso gitu kan di Wibu Arisan. Terus juga deket sama SMP, deket sama kampus juga UBP Unsika dan juga sekitarnya gitu. Dan jelas masyarakat sekitar yang ada di sini. Itu adalah blog cost struktur bakso Mas Ram. Biaya-biaya apa saja sih yang dikeluarkan usaha bisnis untuk menciptakan nilai yang diinginkan dan terpenuhi kepada pelanggan? Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan usaha bisnis untuk menciptakan nilai yang diinginkan dan terpenuhi kepada pelanggan yaitu biaya promosi. Nah, bisa teman-teman ketahui di zaman saat ini adalah biaya promosi seperti menyewa influencer. Secara tidak langsung kita menyebutnya adalah menyewa. Kenapa? Karena kita membayar seorang influencer untuk mempromosikan usaha kami. Contohnya seperti itu, kalau misalkan saya punya usaha. Nah, untuk biaya distribusinya seperti apa saja gitu. Biaya produksinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, seperti bahan bakunya, peralatannya gitu kan. Semua dihitung dalam biaya produksi kita, terutama dalam produksi bakso Mas Ram.
Ada biaya operasional. Biaya operasional tuh mencakup apa? Mencakup seperti bensin, ya, bahan bakar. Itu juga termasuk dalam biaya operasional. Terus ada juga yang namanya block revenue system bakso Masram. Nah, keuntungan dari mana saja sih usaha bisnis tersebut yang dihasilkan oleh bakso Masram? Yang pertama, keuntungan pendapatan penjualan dari bakso sapi Masram. Yang kedua adalah keuntungan dari pengadaan event Jumat Berkah, promosi harga. Nah, biasanya suka ada promosi-promosi harga, ada event-event seperti halal bihalal dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir adalah tujuan program pengembangan usaha bakso Masram. Nah, bagaimana sih tujuan program pengembangan usaha bakso Masram yang sudah berdiri sejak tahun 1995? Bayangkan sudah 28 tahun usaha bakso Masram berdiri sampai saat ini tahun 2023. Tujuan program yang sedang dijalankan oleh Masram yaitu membuka cabang bakso Wonogiri Masram di beberapa titik kota Karawang dengan sudah memiliki nama yang terkenal di masyarakat dan memiliki banyak pelanggan khususnya di kota Karawang yang menjadikan sebagai peluang bisnis bagi keluarga Masram itu sendiri dengan resep bakso yang sudah turun-menurun yang memiliki perbedaan dari bakso pada umumnya yang memiliki cita rasa yang khas dari resep keluarga Masram itu sendiri. Jadi resepnya itu udah turun-menurun, jadi wajar kalau misalkan sudah banyak pelanggannya gitu. Nah, untuk itu ada beberapa rumusan masalah untuk pemecahan masalah dari si bakso Masram ini. Yang pertama, bagaimana sih merancang sebuah model bisnis yang efektif untuk bakso Masram dengan bisnis model kanvas gitu kan. Nah, yang pertama itu adalah segmen pelanggan identifikasi. Siapa yang menjadi pelanggan utama bakso Masram, seperti pelanggan individu, keluarga, atau bisnis yang memesan dalam jumlah besar gitu kan. Kalau misalkan di sini kan kebanyakan adalah karyawan mungkin ya, atau yang memang sekedar masyarakat sekitar ingin makan bakso biasa gitu. Terus adalah proporsi nilai menawarkan produk bakso berkualitas tinggi dengan rasa otentik dan variasi menu yang sangat menarik. Terus juga ada saluran distribusi menentukan apakah bisnis ini akan menjual secara langsung melalui warung fisik atau pesan online atau melalui mitra penjualan. Lalu ada hubungan dengan pelanggan, bagaimana usaha ini tuh akan menjadi hubungan positif dengan pelanggan yang lain seperti layanan pelanggan, umpan balik dan juga promosi. Nah, di sini juga ada elemen-elemen utama dalam bisnis model kanvas yang dapat diterapkan dalam pengembangan bisnis bakso Masram. Yang pertama adalah tadi yang sudah saya jelaskan 9 blok tersebut. Ada yang namanya customer segment atau segmentasi pasar, yaitu identifikasi target pasar bakso Masram seperti penggemar bakso, kayak keluarga atau masyarakat setempatnya. Ada yang kedua adalah value propositions atau proposisi nilai, yaitu menjelaskan keunikan dan nilai tambah bakso Masram seperti rasanya unik atau kualitas bahan bakunya seperti apa atau layanan yang khusus. Nah, ketiga adalah channel atau saluran distribusi. Tentukan dulu cara distribusi bakso, misalnya melalui gerai seperti pesan antar ataupun kemitraan dengan restoran. Terus yang keempat adalah customer relationship, yaitu hubungan dengan pelanggan. Nah, kita distribusikan secara kayak bakso Masram itu berinteraksi dengan membangun hubungan dengan pelanggan dengan baik melalui pelayanan yang ramah dan juga murah senyum gitu lah, gak jutek-jutek amat. Yang kelima adalah revenue streams atau sumber pendapatan, di mana menentukan sumber pendapatan utama seperti penjualan langsung ya di toko saat ini. Yang keenam adalah key research atau sumber daya kunci. Kuncinya itu apa? Identifikasi aset dan sumber daya utama yang dibutuhkan seperti dapur produksi, staf ahli atau bahan baku berkualitas. Staf ahli itu lebih ke yang resep menurunnya itu apa gitu kan. Terus yang ketujuh adalah key activities atau aktivitas kunci. Jelaskan bagaimana sih kegiatan pokok yang diperlukan untuk menjelaskan bisnis, untuk menjalankan bisnis, seperti proses produksi, pengadaan bahan baku, atau strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran biasanya bersifat rahasia ya. Cuman kalau untuk strategi pemasaran Masram tersendiri, itu karena beliau memang sudah berjualan lama, sejak tahun 1195, berarti sudah 28 tahun. Yang kedepan adalah key partners atau mitra kunci, yaitu identifikasi mitra strategis yang dapat mendukung bakso Masram seperti pemasok bahan baku lokal ataupun mitra distribusi.
Yang ke-9 adalah cost structure atau struktur biaya, rincian biaya utama yang terkait dengan operasional seperti biaya produksi, tenaga kerja, ataupun biaya pemasaran. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi segmen pasar potensial untuk bakso Mas Ram. Untuk mengidentifikasi segmen pasar potensial ini, lakukanlah riset dulu kepada pasar untuk memahami nih gimana sih preferensi konsumen dan analisis demografis, dan pastikan untuk memahami tren pasar dan mencari peluang pertumbuhan riset pasar untuk bakso Mas Ram itu sendiri harus dimulai dengan menganalisis preferensi konsumen, termasuk juga dengan rasa, ukuran porsi, dan kisaran harga yang mereka sukai. Identifikasi demografis target seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, dan pendapatan, pokoknya mencakup semuanya tentang customer atau pelanggan yang membeli. Nah, yang keempat adalah memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan untuk bisnis bakso Mas Ram. Nah, untuk memastikan pasokan bahan baku berkualitas, kita akan menjalin kemitraan dengan pemasok terpercaya di pasar yang jelas gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah strategi pemasaran yang tepat untuk memperluas pasar bakso Mas Ram. Nah, strategi pemasaran inti dari ini adalah pemecahan masalah yang kelima ini adalah karena beliau sudah berjualan di Karawang sejak 1995, berarti sudah 28 tahun kurang lebih. Jadi sudah terlihat dari strategi pemasarannya adalah dari mulut ke mulut gitu. Kemana sih si Mas Ram ini sudah tidak ngider gitu kan, sudah tidak berjualan keliling. Taunya dia sudah berjualan di Bukalapak di daerah sini gitu kan, di daerah Sukaluyu. Oke. Untuk keluaran dan manfaat yang diharapkan untuk saya dan kelompok saya, yang pertama, BMC ini bisnis model Canva ini dapat mengingatkan meningkatkan fokusnya dan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai oleh bisnis seorang pengusaha. Selain itu, BMC juga bisa jadi salah satu media untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari model bisnis, kayak mencari ide, terus ide-ide yang baru, serta mengembangkan bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Nah, begitu teman-teman. Dan di sini adalah dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, bisa teman-teman masukkan kepada 9 blok ini, bisnis model kanvas bakso Mas Ram. Jadi setelah saya tadi menjelaskan beberapa poin yang saya sampaikan 9 blok tersebut, teman-teman bisa masukkan semua penjelasan itu ke bisnis model kanvas dalam model yang jelas. Seperti yang saya sudah contohkan di sini adalah value propositions, di mana ditulis dalam blok poin pertama ada bakso Mas Ram menjual bakso yang enak tanpa bahan pengawet, bahan-bahan yang berkualitas dan fresh. Nah, contohnya seperti itu. Jadi teman-teman langsung diterapkan kepada 9 blok pada model kanvas tersebut ya. Nah, baik, ini adalah salah satu foto dokumentasi kami sebelumnya. Saya berkunjung pada siang hari, kebetulan beliau tidak ada, jadi kita membuat janji untuk di malam harinya. Kebetulan teman-teman saya juga mereka semua baru pulang kerja, jadi kita fotonya di malam hari. Oke, di situ ada jelas beralamat di Sukaluyu, Jambe Timur, Karawang. Baik, sampai situ saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.